Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas kelompok organisasi dan arsitektur komputer. Materi yang dibawakan adalah hukum Moore dan konsep sistem operasi. Di sini ada nama kelompok-kelompoknya. Ada saya sendiri, Lara Dicinta Indrawan, ada Muhammad Rio Maulana, dan Nur Fadila. Oke, apa itu hukum Moore? Hukum Moore adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada pengamatan yang dilakukan oleh Gordon Moore pada tahun 1965 bahwa jumlah transistor dalam rangkaian terpadu padat IC 2 kali lipat setiap 2 tahun. Hukum Moore sebenarnya bukan hukum dalam pengertian hukum atau bahkan teori yang terbukti dalam pengertian ilmiah seperti E sama dengan MC 2. Sebaliknya, itu adalah pengamatan oleh Gordon Moore pada tahun 1965 ketika dia bekerja di Fairchild Semiconductor. Jumlah transistor pada sebuah microchip sebutannya pada tahun 1965 berlipat ganda setiap tahun. Moore kemudian ikut mendirikan Intel Corporation dan pengamatannya menjadi kekuatan pendorong di balik revolusi teknologi semikonduktor di Intel dan di tempat lain. Hukum Moore didasarkan pada pengamatan empiris yang dilakukan oleh Moore. Penggandaan setiap tahun jumlah transistor pada microchip diekstrapolasi dari data yang diamati. Seiring waktu, rincian hukum Moore diubah untuk lebih mencerminkan pertumbuhan kepadatan transistor yang sebenarnya. Interval penggandaan pertama meningkat menjadi 2 tahun dan kemudian menurun sekitar 18 bulan. Sifat eksponensial dari hukum Moore terus berlanjut bagaimanapun, menciptakan peluang signifikan selama beberapa dekade untuk industri semikonduktor. Sifat eksponensial sebenarnya dari hukum Moore diilustrasikan oleh gambar di bawah ini. Grafik hukum Moore di tahun 1965. Plot garis lurus dari logaritma suatu fungsi menunjukkan pertumbuhan eksponensial dari fungsi tersebut. Angka tersebut adalah milik Intel Corporation. Sejarah hukum Moore. Moore awalnya menerbitkan pengamatan yang kemudian dikenal sebagai hukum Moore di dalam artikel tahun 1965 untuk majalah elektronik. Saat dia bekerja untuk Fairchild Semiconductor, draft asli artikel tersebut dapat dilihat di sini. Seperti yang dijelaskan oleh Museum Sejarah Komputer di Mountain View, California, istilah hukum Moore diciptakan oleh Carver Mead, seorang profesor di Institut Teknologi California atau Caltech di Pasadena, California sekitaran tahun 1975. Mead saat ini memegang posisi sebagai Gordon dan Betty Moore, Profesor Emeritus Teknik dan Sains Terapan di Caltech. Profesor Mead telah mengajarkan di Caltech selama lebih dari 40 tahun. Pekerjaan awalnya membuka jalan bagi desain semikonduktor canggih yang mendapat manfaat dari predikasi hukum Moore. Manfaat hukum Moore. Fenomena ini telah menjadi mesin inovasi yang menggerakkan hukum Moore. Belakangan ini peningkatan kompleksitas semakin cepat. Transistor sekarang menjadi perangkat 3 dimensi yang menunjukkan perilaku kontraintuitif. Ukuran fitur yang sangat kecil dari teknologi proses canggih memerlukan beberapa exposure untuk secara akurat mereproduksi fitur ini pada wafer silikon. Ini telah menambah kompleksitas substansial pada proses desain. Semua kerumitan ini pada dasarnya memperlambat hukum Moore. Pindah ke node proses baru masih menjadi pilihan, tetapi kompleksitas yang ekstrim dan biaya untuk melakukannya telah memperlambat laju migrasi. Selain itu, setiap node proses baru sekarang memberikan hasil yang kurang dramatis dalam hal kepadatan, kinerja, dan pengurangan daya. Evolusi teknologi proses semikonduktor mencapai batas molekuler dan ini memperlambat manfaat eksponensial dari hukum Moore. Apakah hukum Moore mati? Perlambatan hukum Moore telah mendorong banyak orang untuk bertanya, apakah hukum Moore mati? Ini pada kenyataannya tidak terjadi. Sementara hukum Moore masih memberikan perbaikan eksponensial. Hasilnya disampaikan pada kecepatan yang lebih lambat. Namun, laju inovasi teknologi tidak melambat. Sebaliknya, ledakan hiperkonektivitas, data besar, dan aplikasi kecerdasan
pembuatan telah meningkat laju inovasi dan kebutuhan akan perbaikan gaya hukum Moore dalam teknologi yang disampaikan. Selama bertahun-tahun, kompleksitas skala mendorong hukum Moore dan pertumbuhan teknologi eksponensial industri semikonduktor. Karena kemampuan untuk menskalakan satu chip melambat, industri menemukan metode inovasi lain untuk mempertahankan pertumbuhan eksponensial. Tren desain baru ini didorong oleh kompleksitas sistemik. Beberapa aspek dari pendekatan desain baru ini dijuluki lebih dari Moore. Istilah ini merujuk terutama pada teknik integrasi 2.5D dan 3D. Namun lanskap lengkapnya jauh lebih besar dan menghadirkan peluang untuk dampak yang lebih tinggi. Pada konversi dunia SNUG 2021 dari anggota grup pengguna Synopsys di seluruh dunia. Seluruh ketua dan CEO Synopsys Art Dejus menyampaikan pidato utama. Dalam presentasinya, Dejus mengamati bahwa hukum Moore kini berpadu dengan inovasi baru yang memanfaatkan kompleksitas sistemik. Dia menciptakan istilah SysMoore sebagai cara singkat untuk menggambarkan paradigma desain baru ini. Kecenderungan ini dan terminologi yang dihasilkan dirangkum di bawah ini. Era SysMoore akan memicu inovasi semikonduktor di masa mendatang. Dengan itu muncul berbagai tantangan desain yang harus diatasi. Hukum dan sinopsis Moore. Synopsys selalu mendukung peningkatan eksponensial hukum Moore dengan alat proses dan desain, IP semikonduktor dan layanan. Tuntutan di desain di era SysMoore jauh lebih luas. Desain era SysMoore menyatukan berbagai teknologi dalam satu paket canggih yang membutuhkan analisis holistik dari keseluruhan sistem. Metode sebelumnya yang menganalisis setiap bagian sistem secara mandiri tidak akan berfungsi di era SysMoore. Yang diperlukan adalah alur desain yang sangat konvergen yang diintegrasikan teknologi terbaik di kelasnya untuk menghasilkan analisis terpadu dari keseluruhan sistem. Synopsys menawarkan serangkaian produk terintegrasi yang terus berkembang yang mengatasi tantangan desain yang sangat konvergen di era SysMoore. Contohnya termasuk compiler, 3D, platform design fusion, platform design custom, rangkaian verifikasi, platform rekayasa silikon, plus hidup silikon. Hukum Moore prediksi yang dibuat oleh insinyur Amerika Gordon Moore pada tahun 1965 bahwa jumlah transistor per keping silikon berlipat ganda setiap tahun. Untuk edisi khusus jurnal elektronik, Moore diminta untuk memprediksi perkembangan selama dekade berikutnya, mengamati bahwa jumlah total komponen di sirkuit ini kira-kira berlipat ganda setiap tahun. Dia dengan senang hati mengekstrapolasi penggadaan tahunan ini ke dekade berikutnya, memperkirakan bahwa sirkuit mikro tahun 1975 akan berisi 65.000 komponen per keping yang mencengangkan. Pada tahun 1975, ketika laju pertumbuhan mulai melambat, Moore merevisi kerangka waktunya menjadi 2 tahun. Hukumnya yang direvisi agak pesimis. Selama kira-kira 50 tahun sejak 1961, jumlah transistor berlipat ganda kira-kira setiap 18 bulan. Selanjutnya, majalah secara teratur merujuk pada hukum Moore seolah-olah itu tidak terhindarkan hukum teknologi dengan jaminan hukum gerak Newton. Quiz Britannica, Quiz Komputer dan Teknologi. Apa yang membuat ledakan dramatis dalam kompleksitas sirkuit ini mungkin terjadi adalah ukuran transistor yang terus menyusut selama beberapa dekade. Diukur dengan milimeter pada akhir 1940-an, dimensi tipikal transistor pada awal 2010-an lebih umum dinyatakan dalam puluhan nanometer, yang mana 1 nanometer sama dengan 1/1000 meter. Faktor reduksi lebih dari 100.000 fitur transistor berukuran kurang dari 1 mikron, yang mana 1 mikrometer atau 1/1000 meter dicapai selama tahun 1980-an.
Ketika memori akses acak dinamis atau DRAM, chip mulai menawarkan kapasitas penyimpanan megabyte. Pada awal abad ke-21, fitur ini mendekati 0,1 mikron yang memungkinkan pembuatan chip memori gigabyte dan mikroprosesor yang beroperasi pada frekuensi gigahertz. Buku Moore berlanjut hingga dekade kedua abad ke-21 dengan diperkenalkannya transistor 3 dimensi yang berukuran puluhan nanometer. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu konsep sistem operasi. Sistem operasi atau singkatnya OS hanyalah program, namun hak istimewa khusus pada perangkat keras memungkinkan mereka menjalankan dan mengelola program lain. Mereka biasanya yang pertama memulai saat komputer dihidupkan, dan selanjutnya program diluncurkan oleh OS. Mereka memulainya pada 1950-an, ketika komputer menjadi lebih luas dan lebih kuat. OS pertama menambah tugas manual yang biasa memuat program dengan tangan. Alih-alih diberikan satu program pada satu waktu, komputer diberikan secara berkelompok. Di era komputer sekali pakai, seperti Harvard Mark I atau ENIAC, hanya programmer harus menulis kode untuk satu mesin itu. Prosesor, pembaca kartu punch, dan printer dikenal dan tidak berubah. Tetapi ketika komputer semakin tersebar luas, konfigurasinya tidak selalu identik. Seperti komputer mungkin memiliki CPU yang sama, tetapi bukan printer yang sama. Ini sangat menyakitkan bagi programmer. Tidak hanya mereka harus khawatir tentang menulis program mereka, tetapi juga bagaimana berinteraksi dengannya setiap model printer dan semua perangkat yang terhubung ke komputer, apa yang disebut periferal. Berinteraksi dengan periferal awal adalah level yang sangat rendah, membutuhkan pemrogram untuk mengetahui secara intim detail perangkat keras tentang setiap perangkat. Selain itu, pemrogram jarang memiliki akses ke setiap model periferal untuk menguji kode mereka. Jadi, mereka harus menulis kode sebaik mungkin, seringkali hanya dengan membaca manual dan berharap begitu berfungsi saat dibagikan. Hal-hal tidak benar-benar plug and play saat itu, lebih banyak plug and pray. Ini jelas mengerikan, jadi untuk memudahkan programmer, sistem operasi melangkah sebagai perantara antara program perangkat lunak dan periferal perangkat keras. Lebih khusus lagi, mereka menyediakan abstraksi perangkat lunak melalui API yang disebut driver perangkat. Ini memungkinkan pemrogram untuk berbicara dengan perangkat keras, input dan output umum atau singkatnya I/O menggunakan mekanisme standar. Sistem operasi pembagian waktu awal yang paling berpengaruh adalah Multics atau Multiplexed Layanan Informasi dan Komputasi, dirilis pada tahun 1969. Multics adalah sistem operasi besar pertama yang dirancang agar aman sejak awal. Pengembang tidak ingin pengguna nakal mengakses data yang tidak seharusnya, seperti siswa mencoba mengakses ujian akhir di akun profesor mereka. Fitur seperti ini berarti Multics sangat rumit pada masanya, menggunakan sekitar 1 megabit memori. Itu mungkin setengah dari memori komputer hanya untuk menjalankan OS. Dennis Ritchie, salah satu peneliti yang bekerja di Multics, pernah berkata, salah satu hal yang jelas salah dengan Multics sebagai kesuksesan komersial adalah adil, bahwa itu agak direkayasa secara berlebihan, ada terlalu banyak di dalamnya. Pemimpinnya, Dennis, dan peneliti Multics lainnya, Ken Thompson, untuk memulai sendiri dan membangun sistem operasi baru yang ramping yang disebut Unix. Mereka ingin memisahkan OS menjadi 2 bagian. Pertama adalah fungsionalitas inti dari OS, hal-hal seperti manajemen memori, multitasking. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.